Masa ako, hindi di sini takat mo yung mga ibu sa
Oke, selamat malam Mbak Kristina. Ya, selamat bergabung. Sudah kami tunggu dari tadi. Ini kita belajar tentang median ya. Nah, ini. Median di sini kita tahu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Ini namanya median. Ya. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Lah, di sini ada beberapa rumus karena di sini ada data ganjil, data genap, dan data berkelompok. Nah, coba perhatikan untuk yang data ganjil. Untuk data ganjil di sini rumusnya adalah median adalah N plus 1 per 2. Ini untuk data ganjil. N itu apa? N adalah banyaknya data. Ya, N itu banyaknya data. Berarti N plus 1 ini untuk data ganjil. Kalau main data genap yaitu N per 2 ditambah N plus 1 per 2. Ini adalah untuk data genap. Selamat malam Mbak Uli. Selamat bergabung. Nah, contohnya di sini untuk yang A ini datanya banyaknya berapa? Kita bisa hitung yang A ini datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Datanya ini adalah banyaknya 11. Maka untuk penyelesaian data ini disebut dengan data ganjil karena jumlahnya ada 11 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, data ini masih acak-acakan karena ada 2, 5, 4, 5, 6, 4, 3, 4, 5, 6, 3. Nah, karena median ini harus diurutkan terlebih dahulu, maka kita harus urutkan dari kecil terlebih dahulu. Maka kita mulai dari angka 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita harus tulis semuanya datanya. Nah, berarti kita penyelesaiannya ini kita bisa di sini selesaikan di sini. Ya, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Ya Mbak Kristina, silahkan tinggal dulu. Nah, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Datanya berarti berapa di sini? Kita mulai dari angka 2, terus masih ada angka 2 lagi di situ? Tidak ada ya, 2-nya hanya 1, terus berangka 1, 2 berarti angka 3, terus 3 lagi, 3-nya 2, 4-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 4, 4, terus datanya 5-nya ada berapa? 1, 1, 2, 3 ya, 5, 5, 5. 6-nya ada berapa di sini? 1, 2, 6, 6. Apakah ada 11 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas. Berarti ini urutannya adalah menjadi 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Ini datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Maka untuk mencari mediannya, karena ini ganjil, maka ME sama dengan N plus 1 per 2. Plus 1 dibagi 2. Nah, ini ME sama dengan 11 karena N-nya sama dengan 11, banyak digitnya 11 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ini ada 11 ditambah 1 dibagi 2. Maka ME sama dengan 12 dibagi 2.
maka ME-nya sama dengan 6. Nah, karena ME sama dengan 6, maka kita hitung, ini artinya ME adalah baris ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, mediannya dari data tersebut adalah 4. Gini. Dari data dari bilangan tersebut adalah 4. Dah. Nah, berarti ini ya. Datanya adalah 4. Jadi baris ke-6. Berarti ini baris ke-6. Kita bisa lihat baris ke-6. Ini artinya 1. Karena MI-nya 6, maka baris ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 ini. Baris ke-6 akarnya 4. Jadi mediannya sama dengan 4. Ada pertanyaan, Mbak Uli, Mbak Kristina? Sampai sini? Oke. Artinya di sini Mbak Uli, dari data ini, nah, median itu adalah menentukan nilai tengah, ya. Menentukan nilai tengah. Berarti nilai yang di tengah-tengah dari data ini. Datanya kan 2, 5, 4, 5, 6, 4, 3, 4, 5, 6, 3. Tapi dalam median itu harus diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, maka urutannya menjadi 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Sampai sini bisa dipahami, Mbak Uli? Gimana Mbak Uli? Bisa dipahami sampai mengurutkan datanya? Kalau sudah diurutkan sampai sini, ya. Kalau sudah diurutkan sampai sini, maka kita bisa mencari di sini, kita hitung N-nya. Nah, N-nya itu kan ada berapa? Banyak jumlah N-nya. Dihitung aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka N-nya itu sama dengan 11. Nah, N-nya 11, maka ini masuk dalam data ganjil. Nah, untuk data ganjil itu rumusnya adalah ME sama dengan N plus 1 per 2. Maka N sama dengan N-nya berapa tadi? 11 ditambah 1 per 2. Maka sama dengan 12 dibagi 2. Maaf ya, ini bukan dibagi 12 ya. Nah, 12 dibagi 2. Maaf. Ini sama dengan 12 dibagi 2. Nah, karena 12 dibagi 2, maka hasilnya baris ke-6. Nah, kalau baris ke-6 itu berapa? Dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mediannya adalah 4 dari baris yang ke-6 gitu. Kalau mau ditambahi
Bisa dipahami Mbak Uli sampai sini? Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan Mbak Uli? Silahkan ditanyakan lagi kalau memang belum paham. Oke. Nah, sekarang kalau datanya ini datanya genap. Nah, kita lihat di sini ada data yang genap. Yang B ini kan datanya gelam. Kalau data genap di sini kita lihat ada data 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 3, 4, 5. Kelihatan ya Mbak Uli untuk medianya? Nah, di sini coba dihitung. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, datanya ada 10. Maka ini adalah data genap. Kalau data genap maka rumusnya sama dengan N per 2 atau N dibagi 2 ditambah N plus 1 per 2. Ya. N plus 2. Maka tapi ingat, karena median itu datanya harus diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, maka kita harus diurutkan dulu. Nah, urutan data. Urutan datanya berapa ini? Kita urutkan dulu datanya, sama dari yang terkecil terlebih dahulu. Urutannya berapa Mbak Uli? Enak, santai aja, hati-hati aja. Nah betul, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Betul ya. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Nah, kalau sudah sampai sini, maka kita masukkan dalam rumus yang pertama. Kita masukkan ke N per 2 dulu. N per 2. N per 2 itu berapa? Rumusnya ME sama dengan N per 2. Maka kita peroleh ME sama dengan 10 dibagi 2. Sama dengan berapa? ME sama dengan 5. Ya. ME-nya ketemu 5 untuk yang satu. Nah, kalau sudah ketemu 5, maka kita bisa lihat di sini baris kelima itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ME-nya jadi ME-nya di sini ketemu 5. Tapi ingat masih ada plus 1. Plus 1 ini kan artinya nanti adalah plus sebelahnya ini.
berarti baris ke-6. Kalau ini ketemu 5, n plus 1 berarti ini sama dengan 11, berarti 5,5. 5,5 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ME-nya akan baris ke-5. Jadi ini 6 ya, 6 baris ke-5 ini kan 6 ditambah baris ke ya, betul berarti baris ke-5 itu 6 dan baris ke-6 itu berapa tuh? 7 dibagi 2, masih seperti ini. Jadi 6 tambah 7 sama dengan 13 dibagi 2. Maka hasilnya berapa? Maka jadi ME-nya sama dengan 6,5. Dah. Ini kalau data genap. Nah, data genap seperti ini, biasanya seperti ini. 6,5. Pasti biasanya ketemunya adalah ada koma-koma. Tapi biasanya di sini ada, kalau ketemu 5,6 atau 5,5 itu biasanya langsung dikalikan dengan bilangan setelahnya itu untuk median. Udah ada tunggal, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ada tunggal nggak ada. Nah, kalau tunggal seperti ini, maka kita bisa cari lagi seperti ini ya. Tentukan median dari data berikut. Jadi ada datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita urutkan terlebih dahulu. Berarti datanya ini data ganjil. Nah, kalau data ganjil kita urutkan dulu. Maka data ganjil itu mudah. Nah, maka urutannya berapa? Yang terkecil 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. Betul, sudah 9 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah betul. Nah, karena ini data banjir, maka menggunakan rumus ME sama dengan N plus 1 per 2 ya. Kita pakai rumus N plus 1 per 2, maka di sini kita peroleh lagi ME sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10 dibagi 2, maka ME nya ketemu ME sama dengan 5. Jadi di mediannya adalah baris kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 4. Nah, jadi baris kelima ini untuk contoh yang lainnya.
Sekarang kalau data berkelompok beda lagi. Nah, data berkelompok ini, kalau data berkelompok ini rumusnya agak panjang. Ya, data berkelompok itu agak panjang, yaitu rumusnya seperti ini. ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi sigma. Ya Mbak Uli, semoga bisa cepat normal untuk sinyalnya ya. Ya, untuk data berkelompok ini rumusnya agak panjang, yaitu ME median sama dengan tepi bawah ditambah N per 2 dikurangi sigma jumlah dari frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi kelasnya kali C. Nah, kali interval kelasnya. Nah, di sini kita melihat keterangannya. ME itu ini ya, ME itu median, TB itu tepi bawah, N banyaknya data, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median, F itu frekuensi median, dan C itu interval. Nah, yang perlu diingat untuk tepi bawah di sini kita peroleh yaitu tepi bawahnya itu sama dengan kelas median yang bawah atau batas bawah dikurangi 0,5. Jadi kelas median dikurangi dengan 0,5. Lah, kelas median itu dari mana perolehnya? Kelas median diperoleh dari ini, N per 2. Jadi kita harus menentukan N per 2 dulu, baru bisa menentukan TB, bisa menentukan FK, dan bisa menentukan frekuensi kelas median. Diambil dari mana? Menentukan dari N per 2 nya ini. Contoh ya. Kita kasih contoh, misalkan di sini ada datanya ini untuk kelas. Sekarang ini untuk kelas. Ini frekuensi. Kelasnya misalkan antara 2 sampai 4. Terus di sini 5 sampai 7. Terus 8 sampai 10. Selanjutnya di sini ada 11 sampai 13. Misalkan di sini yang sini adalah 14 sampai 16. Sekarang frekuensinya adalah 5, 6, 4,
12, terakhir 3 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, udah sampai sini. Nah, untuk pertama kali kita harus menentukan di sini kalau ada hal seperti ini, kita tentukan yaitu yang pertama adalah titik tengahnya terlebih dahulu. Coba ya. Kalau seperti ini, kalau ada kelas data berkelompok, itu selalu kita awalnya adalah mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Nah, tapi untuk ini, untuk median tidak menggunakan yang namanya titik tengah. Nah, tapi untuk membiasakan ya, untuk membiasakan mencari menggunakan data berfrekuensi ini biasanya kita biasakan kalau di sekolah-sekolah biasa itu selalu kita mencari titik tengah terlebih dahulu untuk pembiasaan dan nggak lupa. Kalau tidak pakai titik tengah biasanya itu lupa. Nah, titik tengahnya itu sama dengan TT, saya katanya seperti itu. Titik tengah itu dari mana? Ya. Nah, coba. Nah, TT, titik tengah itu dari mana? Ini ya. Titik tengah itu dari ini. 2 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini titik tengahnya. Jadi titik tengah itu selalu begitu. 7 tambah 5 sama dengan 12. 12 itu dibagi 2 sama dengan 6. Itu. 10 tambah 18 8 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Terus 11 ditambah 13 sama dengan 24. Nah, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, ini ada 14 tambah 16 sama dengan 30, maka titik tengahnya sama dengan 5. Nah, setelah mencari TT, kita bisa mencari yaitu FK. FK ya. FK itu dari mana? FK itu ya, pertama untuk data berfrekuensi ini kita selalu mencari titik tengah terlebih dahulu, Mbak Kristian. Ini dari mana titik tengah itu? Ini dari kelas, interval kelas ini ya. Ya, dari interval kelas ini yaitu 2 ditambah 4 dibagi 2. Ini biasanya adalah ketemu titik tengahnya langsung. Karena ini frekuensinya hanya 2, 3, 4 pasti sudah ketemu 3. Tapi kalau misalkan 2 sampai 6 atau 2 sampai 7 itu kan berbeda nanti penjumlahannya, tidak ketemu tengahnya. Untuk memudahkan berarti kita bisa mencarinya dengan dijumlahkan terus dibagi 2. Ini ketemu titik tengah, yaitu sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3 gitu. Jadi yang kelas kedua berapa? 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 itu berapa? 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6 gitu.
Kelas yang ketiga berapa? 8 ditambah 10. Nah, berarti ketemunya 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9 gitu. Bisa dimengerti Mbak Kristian ini ya? Nah, kalau sudah ketemu TT, kita akan mencari yang namanya FK. FK. FK itu apa? FK itu adalah frekuensi kurang dari. Nah, FK itu frekuensi kurang dari. Aduh, maaf. FK adalah frekuensi kurang dari. Frekuensi dari kurang dari itu dari mana? Diperoleh dari frekuensi. Frekuensi pertama berapa? 5. Tulis aja di sini. Terus frekuensi yang kedua berapa? Setelah 5 berapa? Ini kan 5, frekuensi 5. Setelah 5 berapa? 6. Nah, berarti ada 5 ditambah 6 sama dengan berapa? 11. Selanjutnya, setelah ketemu 6, 11, maka 5 ditambah 6 ditambah 4. Berapa? 15. Ke bawah lagi. Ada 5 tambah 6, terus ketiga berarti 5 tambah 6 tambah 4. Nah, kalau sudah lagi berarti ada 5 tambah 6 tambah 4 tambah 12. Berarti ketemu siapa? 20 tuh 27. Nah, terus yang terakhir berarti berapa? Ada 27 ditambah 3 atau 5 tambah 6 tambah 4 tambah 12 ditambah 3 sama dengan 30. Jadi FK-nya ketemu seperti ini. Bisa dimengerti sampai sini? Kalau sudah sampai sini, kita bisa mencari yang namanya kelas median. Nah, kita menentukan kelas mediannya terlebih dahulu. Nah, kita menentukan kelas median. Kelas mediannya berapa? Nah, kelas median itu dicari tadi, rumusnya tadi apa? Rumusnya sama dengan ME sama dengan TB ditambah kurung buka ya. Ada apa? N per 2 dikurangi N per 2 ya. N per 2 dikurangi sigma FK per frekuensi kali C. Nah, ini. Maka kita intinya pertama untuk menentukan ini, untuk menentukan TB kita harus menentukan kelas frekuensinya terlebih dahulu atau kelas median terlebih dahulu. Dari mana? Yaitu diambil dari N per 2. Nah, N per 2. Kita menentukan N per 2 terlebih dahulu. N per 2. Ini sama dengan berapa? N-nya berapa? N adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi ini kita jumlahkan 2 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 12 tambah 3 sama dengan 30. Nah, ini ketemu 30. Nah, ini jumlah sigmanya sama dengan 30. Nah, sigmanya ini sama dengan 30. Nah, di sini maka N sama dengan 30 per 2, maka N
sama dengan 15. Berarti ini nanti ketemunya N itu baris di baris ke-15. Nah, 15 itu di mana? Nah, 15 itu adalah pas ini. Di sini. Nah, kita keluangi ini. 15 ini kita kasih tanda. Nah, tanda ini berarti yang urut ini adalah kelas median. Nah, ini adalah kelas median. Berarti mulai dari 8 min 10 sampai 10, 4, 9 sampai 15 ini adalah kelas median. Nah, setelah ketemu kelas mediannya seperti ini, kita bisa menentukan TB. Nah, kita bisa menentukan TB. TB-nya berapa di sini? TB-nya kita ambil dari, kita menentukan TB terlebih dahulu. Ini hilang. Ini kok nggak ada tulisannya tadi. Mana ini? Nah, kita menentukan TB. TB itu berada di mana? Tepi bawah. Nah, TB-nya itu berada di kelas ketiga yaitu 8 sampai 10. Nah, karena TB itu diambil dari TB itu diambil dari tepi bawah. Tepi bawah itu yang 8 ini, yang ini tepi bawah. Batas bawah ini batas atas, maka batas bawah dikurangi 0,5. 0,5 dari mana? 0,5 itu sudah rumus. Berarti ada 8 dikurangi 0,5. Ini akan ketemu TB. Nah, maka TB-nya sama dengan 7,5. Ini. TB-nya ketemu 7,5. Nah, setelah ketemu TB-nya, kita mencari FK. FK-nya berapa? Nah, FK-nya sekarang. FK itu sama dengan frekuensi sebelum kelas. Nah, FK itu ini. Jumlah frekuensi sebelum kelas. Kelasnya kan ada di 15 ini. Frekuensi sebelum kelas berapa? Berarti ini. Yang atasnya ini. 11. Nah, frekuensinya berapa sekarang? Nah, frekuensinya berapa? Frekuensinya berapa? Nah, frekuensinya diambil dari sebuah frekuensi. Frekuensinya di mana? Ya, ini frekuensinya berapa? 4. Nah, yang terakhir apa yang ditentukan? Yang belum ditentukan apa? C ya. C atau interval kelas. C-nya berapa di sini? Nah, C itu dihitung dari angka jaraknya atau intervalnya. Nah, jaraknya itu ada berapa? 2, 3, 4. Nah, ini. Ini kan 2 sampai 4. Ini ada berapa? 2, 3, 4. Berarti ada 3. 5, 6, 7 juga 3. 8, 9, 10 juga 3. Jadi C-nya sama dengan 3. Nah, ini udah ketemu semua. Kita bisa menyelesaikan ME-nya. ME sama dengan TB-nya tadi berapa? 7,5 ditambah N. N-nya itu berapa? N per 2. N per 2 sudah ketemu di sini. 15. Nah, 15 dikurangi sigma FK. Sigma FK itu berapa tadi? Sigma sebelum kelas. Berarti ini 11. Nah, 11 dibagi frekuensinya tadi berapa? F-nya 4. Bagi 4 kali
3. Nah, ini. Jadi ME-nya sama dengan 7,5 ditambah 15 dikurangi 15 dikurangi 9, 4. Nah, 4 dibagi 4 itu berapa? 4 dibagi 4 kali 3. Nah, di ME sama dengan 7,5 ditambah 1 kali 3. Maka ME-nya sama dengan 7,5 ditambah 3. Karena 1 kali 3 sama 3, maka ME sama dengan 10,5. Ini selesai. Jadi ME-nya sama dengan 10,5. Betul, Mbak Uli. Di medianya berada di 10,5. Ini sudah selesai. Silahkan ditanyakan yang belum paham, boleh bertanya. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan ditanyakan. Selamat datang Mbak Rofi Ana. Itu bukan 4/4, Mbak. 4/4 kali 3. Karena 4/4 kali 3 kan 4/4 berapa? 1. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi ketahui Mbak Kristina ini. Nanti kalau materi ini sudah selesai, berarti kita tinggal masuk dalam latihan-latihan UN, persiapan UN ini ya. Nah, nanti yang mempunyai soal-soal tentang UN boleh di-share ke saya, nanti kita bahas bareng-bareng itu. Ini materinya tinggal sedikit, tinggal kuartil, jangkauan, keevent variasi, dan nilai baku, itu aja. Nah, terus nanti pas semester langsung masuk ke latihan soal-soal semesteran, ujian nasional. Silakan, sampai sini ada pertanyaan, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Kalau nggak ada, tak lanjutin. Iya, betul. Artinya itu dalam rumus itu kan dalam kurung itu sampai dengan per 4 itu ya. Nah, karena 4-nya kita masuk ke dalam kurung aja, jadi 15 dikurangi 11 kan 4/4. Nah, ini dibagi 4 kali 3. Kalau nggak mau dikurung juga nggak apa-apa ini. Nah, sama saja. Karena tingkatnya ini sama. Bobot dari perhitungan itu sama. Pembagian dan perkalian itu sama. Berarti boleh dikalikan dulu, boleh dibagi terlebih dahulu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ini adalah untuk contoh data berfrekuensi atau data berkelompok. Intinya kalau sudah ketemu N/2, ini langsung dikasih tanda aja. Nah, seperti ini.
dikasih tanda seret pol depan. Nah, nanti biar tahu, oh ini adalah kelas medianya. Setelah ketemu kelas medianya, kita tinggal mencari FK, terus mencari F, mencari C, dan mencari TB. Tidak ada pertanyaan lagi. Berarti TB itu adalah yang ini ya. TB itu yang ini. Ini aslinya batas bawah ini 2, 5, 8, 11, 14. Kalau TB-nya berarti ini batas bawahnya ini dikurangi 0,5. Selalu dikurangi 0,5. Berarti untuk mencari TB itu selalu dikurangi 0,5. Berarti kan TB yang pertama berarti 2 dikurangi 0,5. TB yang ini berarti 5 dikurangi 0,5. Yang ini berarti 8 dikurangi 0,5. Yang ini berarti 11 dikurangi 0,5 dan seterusnya. Paham sampai sini? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti, bisa dipahami sampai sini? Lanjut. Gimana Mbak Rofi? Mbak Kristi? Mbak Uli? Lanjut. Oke. Selanjutnya yaitu modus. Tahu modus? Apa itu biasanya modus? Tahu modus? Modus itu apa? Modus pembohong. Penipu. Nah, modus di sini adalah data yang sering muncul. Nah, ini adalah modus. Nah, berarti kalau dalam modus di sini adalah data yang sering muncul. Itu namanya modus atau juga disebut dengan data dengan frekuensi tertinggi. Ini namanya modus. Berarti kalau ada teman yang sering muncul, sering datang, itu modus ya. Temannya Mbak Rofi siapa yang sering datang, berarti itu modus. Nah, itu tahu. Oh, modusnya berarti itu. Nah, ini. Nah, jadi modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang punya frekuensi tertinggi, itu namanya modus. Kalau istilah bahasa Indonesia enggak tahu ya artinya modus itu apa. Tapi kalau matematika, modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya ya. Ini jangan dihapus, nanti kita gunakan lagi untuk mencari modus. Nah, ini yang kita akan hapus. Nah, agar memudahkan dalam menentukan modus, ini kita bisa urutkan terlebih dahulu. Nah, maka diurutkan 2, 3, 3, 4, 4, 4-nya 4 kali ya, 4, 4, 2-nya 2 kali ternyata. Kurang 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. Berarti di sini modusnya sudah tahu ya. Modusnya berapa yang sering muncul?
Modusnya adalah nilai yang sering muncul. 4. Nah, betul. Ya, ini diurutkan bukan disamakan, diurutkan dari yang terkecil. Diurutkan dari yang terkecil. Nah, berarti 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kalau ada 4-nya 4 kali kan ditulis 4 kali. Nah, gitu. Dikelompokkan juga ada masalah seperti ini. Jadi modusnya MO-nya sama dengan 4 muncul sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Nah, gini aja. Jadi modusnya adalah 4 muncul sebanyak 4 kali. Dah. Kalau datanya seperti ini bagaimana? 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6. Maka modusnya berapa? Kalau seperti ini modusnya berapa? Ada 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Modusnya berapa di sini? MO-nya sama dengan 2 dan 3 gitu aja. Nah, berarti 2 dan 3. Ada 2. Yang sering muncul kan angka 2 dan angka 3, maka modusnya adalah 2 dan 3. Muncul sebanyak 3 kali. Nah, ini modusnya berarti 2 dan 3. Karena munculnya sama-sama 3 kali ini. Kalau datanya seperti ini bagaimana? Modusnya berapa? Ke datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modusnya berapa? Betul, maksudnya tidak ada. Jadi modusnya tidak ada. Karena munculnya sama. Bisa dimengerti untuk modus data tunggal ini? Bisa dipahami ya sampai sini untuk modus. Tinggal dilihat yang frekuensinya terlebih banyak. Nah, ini banyak. Nah, misalkan kalau sini datanya data tunggal seperti ini. Sekarang kita ubah ke dalam data berfrekuensi. Ini lebih mudah lagi. Nah, misalkan datanya seperti ini.
Misalkan datanya seperti ini, modusnya itu berapa? Modusnya dilihat dari frekuensi terbesar. Modusnya berapa di sini? Modusnya itu frekuensi yang paling besar. Frekuensinya berapa? 8. Nilainya berapa? Urutannya berapa itu 8? 6. Berarti modusnya sama dengan 6 gitu. Jadi modusnya sama dengan 6. Ya, saya ditulis di sini. Jadi MO-nya jadi modusnya sama dengan 6, muncul sebanyak 8 kali. Nah, ini. Jadi modusnya sama dengan 6, muncul sebanyak 8 kali. Ini kalau bentuknya data berfrekuensi seperti ini. Nah, bisa dimengerti ya sampai sini ya. Untuk menjelaskan ini adalah namanya data berbobot atau data berfrekuensi. Nah, tapi berbeda kalau kita menentukan modus untuk data berkelompok. Modus data berkelompok di mana ya tadi ya? Nah, ini rumusnya. Ya, modus data berkelompok yaitu rumusnya adalah TB plus D1 per D1 ditambah D2 kali C. Keterangannya di sini. TB adalah tepi bawah, D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 adalah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya, C adalah interval. Nah, yang perlu diketahui, ini contohnya ini sama seperti ini. Ini ya. Hapus dulu ini untuk data nggak pakai sudah. Nah, ini data namanya data berkelompok sebetulnya ada intervalnya. Nah, karena kita berbicara tentang modus, modus itu kan apa tadi pengertiannya? Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, maka kita untuk mencantumkan modusnya itu kita tentukan awalnya yaitu yang memiliki frekuensi paling banyak. Itu di mana? Yang mempunyai frekuensi paling banyak itu mana? Dari data kelasnya ini. Dari kelas ini, dari tabel ini yang mempunyai frekuensi paling besar itu mana? 12. Nah, ini untuk 12 sama seperti tadi, kita kasih tanda terlebih dahulu. Nah, dikasih tanda. Tandanya untuk modus berarti ini ya, modusnya itu ini. Di 12 ini. Urut 12 frekuensinya ini ya. Nah, frekuensinya di sini. Nah, maka kita bisa menentukan TB. Nah, maka kita sudah ketemu di sini. Nah, modusnya adalah di situ, maka kita bisa menentukan TB. TB tadi apa? TB-nya di mana ini? TB-nya di TB-nya sama dengan di mana? Kelas berapa? 11 sampai 13. Ini kan? Maka kita buat TB sama dengan TB-nya berapa di sini? TB-nya
sama dengan 11 dikurangi 0,5. Nah, maka TB kita bisa peroleh sama dengan 10,5. Nih TB-nya ketemu 10,5. Sekarang kita ketemu TB, kita mencari D1. Nah, D1 itu apa tadi? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, karena di sini kelas modusnya itu adalah 12, maka 12 karena selisih dikurangi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya berapa? Atasnya ini berarti 4 dikurangi 4. Jadi D1 ini ketemu D1 sama dengan 8. Nah, D2-nya berapa? D2 sama dengan D2 adalah 12 dikurangi kelas frekuensi setelahnya, jadi 3. Jadi 12 dikurangi 3. Sama dengan berapa? 9. Nah, kita ketemu D2, kita tahu C. C-nya berapa di sini? C itu interval. Berarti ada C sama dengan C-nya berapa? C itu interval. Berarti angka 2 sampai 4 ini ada berapa? 2 sampai 4 itu ada berapa angkanya? Ada 3 ya, angkanya itu ada 3, yaitu angka 2, 3 dan 4. Maka C sama dengan 3. Nah, karena kita mengetahui rumus MO modus itu sama dengan TB ditambah kurung buku ditambah ya B1 per B1 ditambah B2 kali C. Nah, ini rumusnya, modusnya itu seperti itu. Maka kita bisa memperoleh TB-nya itu sama dengan 10,5 ditambah berapa? D1 8 dibagi 8 ditambah 8 ditambah 9 kali C. C-nya berapa tadi? C-nya sama dengan 3 kali 3. Maka kita peroleh MO-nya sama dengan 10,5 ditambah 8 per 17 kali 3. 8 per 17 kali 3 berapa? Jadi sama dengan 10,5 ditambah berapa ini? 8 kali 3 dibagi 17 berapa? 8 kali 3 dibagi 17.
berarti ditambah 1,41 itu aja, diambil 2 komanya saja. Maka MO-nya ketemunya sama dengan berapa itu? MO-nya sama dengan 11,91 ya. Berarti ketemunya 11,91. Dah. Berarti MO-nya ketemu 11,91. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai sini untuk ditanyakan. Tujuh belas dari mana? Dihitung semua. 17 itu dari ini. 8 ditambah 9. Ya, 8 ditambah 9. 8 tambah 9 berapa? 17. Berarti kan di sini ada ya. Berarti 3-nya itu digunakan. Berarti 8 kali 3 dibagi 17. Itu sama saja, Mbak Uli. Berarti 3-nya itu dibuat kali 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 sama dengan 24. 24 dibagi 17. Ketemunya berapa di situ? Ketemunya 1,41. Nah, berarti ketemunya 1,1. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ayo, kalau mau bertanya lagi boleh, silahkan bertanya. Ada yang bertanya lagi? Atau contoh lagi? Oke, ini kita ubah ya berarti ya. Ya, ini kita ubah aja untuk datanya ini. 26 ini 7 sampai
Bentar ya, kita hapus dulu ini untuk garis-garisnya. Sampai kerjanya di sini 5, 6, terus di sini berapa ya? 7, terus di sini 4, 2, 1 misalkan di sini. Nah, udah. Ini enggak kepake. FK juga nggak kepake untuk mencari modus. Ini juga nggak kepake ya, ini nggak kepake semua. Nah, ini coba ini kita menentukan apa dulu terutama untuk menentukan modus. Jadi untuk menentukan modus ini kita bisa peroleh, kita mencari TP nya terlebih dahulu. TP itu diperoleh dari mana? TP ya Mbak Rofi. Nah, TP-nya itu diambil dari mana? Dari frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar itu berapa di situ? Frekuensi terbesar adalah, kita menentukan frekuensi terbesar dulu. Kita mencari tentukan frekuensi terbesar. Nah, 7. Berarti 7 maka TB-nya sama dengan berapa di sini? 7 sampai 11. Frekuensinya adalah 7 sampai 11. Maka TB-nya sama dengan 7 dikurangi 0,5. 7 dikurangi 0,5. Maka hasilnya di sini adalah 6,5. Nah, setelah ketemu ini, maka kita menentukan D1. D1 tadi mana? D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. Berarti ini 7 dikurangi 6. D1 sama dengan 7. Frekuensinya kan 7. Sebelum 7 berapa? Angka berapa? Angka 6. Berarti 7 dikurangi 6. Sama dengan berapa? 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, D2-nya berapa? D2-nya berapa? Di 7 dikurangi 4 sama dengan berapa? 3. C-nya berapa? C-nya sekarang berubah. C-nya berapa? Coba tentukan C-nya. C-nya itu berapa? C-nya berapa? 2 sampai 6, 7 sampai 11, 12 sampai 16, 7 sampai 21, 22 sampai 20. C-nya bukan 2. Angka yang ada 2 sampai 6 itu ada berapa digit? Berarti kan angka 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada berapa digit? Itu namanya C atau interval. Jadi ada 2, 3, 4, 5, 6. C-nya berarti ada berapa? Ada 5. C itu interval, itu dihitung dari angka 2 sampai 6.
Coba dihitung aja, Mbak. Angka 2 sampai 6 itu ada berapa? Kan ada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Berarti intervalnya sama dengan 5 digit. Nah, itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan ke rumusnya ini. Nah, ke rumusnya ini. Jadi TB sama dengan MO sama dengan TB ditambah B1 dibagi B1 tambah B2. Ini dikurung aja ya, biar lebih paham. Kali C. TB-nya berapa? 6,5. B1-nya berapa tadi? 1 ya. Nah, berarti ini ada 1 ditambah 3 kali 5. Nah, berarti ada 1/4 ya ini. Karena ini TB-nya 1 tambah 3 berapa? 4 kali 3 kali 5. Maka ketemunya berapa? Ini satunya kurang. 1 kali 5 berapa? Ini diganti ya, bukan 10 ya, 6 ini. 6,5, ini juga 6,5. 1 kali 5 dibagi 4. Ketemu berapa? 1 kali 5, 5 dibagi 4 sama dengan nah 1,25. Maka hasilnya di sini berapa? Hasilnya berapa? MO-nya 7,75. Ya, MO-nya sama dengan 5,75. Enam koma lima ditambah 1,25 berapa Mbak Kristina ini? 7,75 atau 8,125? 7,75. Ya, hasilnya adalah 7,75. Sampai sini ada pertanyaan lagi untuk menentukan median dan modus. Gimana Mbak Kristina, Mbak Uli, Mbak Rofi? Ada pertanyaan untuk masalah median dan modusnya sampai sini? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup bahas dua itu saja dulu, yaitu median dan modus. Bisa dilihat di buku-buku paket atau di
latihan-latihan soal tentang penyelesaian median dan modus, mean, median, modus itu ya. Biasanya yang sering keluar dalam ujian itu adalah mean, median, dan modus ini. Jadi mencari rata-rata dan menentukan nilai yang sering muncul atau nilai tengahnya. Nah, ini untuk malam ini cukup sekian dulu. Apabila ada kesalahan dari saya dari awal hingga akhir, baik yang saya sengaja atau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga malam ini bisa menambah ilmu wawasannya. Kalau memang ada pertanyaan dan sebagainya bisa ditanyakan secara langsung gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, PR yang kemarin sudah dikumpulkan Mbak siapa kemarin ya. Mbak siapa kemarin sudah saya koreksi, itu sudah betul. Sudah bagus. Untuk menentukan rata-rata itu sudah bagus, sudah betul. Ini sebenarnya selamat malam, selamat beristirahat semuanya.